Pengertian ketiga. 1. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. 2. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan di atas. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja, teliti dalam bekerja, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Keamanan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu. Yang kedua, unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah sebagai berikut. Buku petunjuk, penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan petugas keamanan. Pengertian ketiga secara umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa K3 adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha, dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya. Alat keselamatan kerja. Di dalam ruang laboratorium harus sudah tersedia seluruh alat keselamatan kerja supaya saat terjadi kecelakaan atau darurat itu bisa diatasi dengan cepat. Berikut adalah alat-alat keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Pastikan semuanya tersedia dan Anda tahu di mana letaknya. Yang pertama, pemadam kebakaran, eye washer, water shower, kotak P3K, jas laboratorium, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, dan plester pembalut. Syarat laboratorium yang baik. Yang pertama, syarat tersebut meliputi kondisi ruangan, susunan ruangan, kelengkapan peralatan, keselamatan, nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran, petugas medis, dan lain-lain. Dan yang kedua, ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik, proses keluar masuk udara yang stabil, sirkulasi udara segar yang masuk ke dalam ruangan, seperti halnya rumah. Sirkulasi udara berada pada posisi utama dan tidak dikesampingkan begitu saja. Dan yang ketiga yaitu ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencarinya. Bila perlu, berikan dana dan panduan penempatan bahan kimia di raknya, supaya semakin memudahkan untuk mencari bahan kimia tertentu. Dan yang keempat yaitu alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik, terutama kotak P3K dan alat pemadam api. Berikan juga nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran dan petugas medis, supaya saat terjadi kecelakaan yang cukup parah dapat ditangani dengan segera. Dan berikan juga lembaran tentang cara penggunaan alat pemadam api dan tata tertib laboratorium. Dan yang kelima yaitu laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Laboratorium tidak memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di raknya khususnya dan dipisahkan 2 bahan kimia yang dapat menimbulkan ledakan bila beraksi. Alat pelindung diri atau APD
merupakan istilah lain dari personal protective equipment, adalah peralatan yang akan melindungi pengguna terhadap risiko kesehatan atau keselamatan di tempat kerja. Hal ini dapat mencakup item seperti helm pengaman dan helm, sarung tangan, pelindung mata, pakaian visibilitas tinggi, sepatu, pengaman, dan perlengkapan lain-lain. Bahaya yang dapat terjadi saat bekerja dan jenis APDP atau PPE yang digunakan. Yang pertama, mata. Bahaya kimia atau percikan logam, debu, proyektil gas, dan uap radiasi. Kita dapat menggunakan kacamata keselamatan, wajah, perisai, atau visor. Pastikan pelindung mata memiliki kombinasi yang tepat dari debu, splash, logam, pelindung mata cair untuk tugas. Dan yang kedua, kepala. Dampak dari jatuh atau kejatuhan benda, risiko menabrak kepala, belitan rambut. Kita dapat menggunakan helm, topi keras, dan topi. Beberapa helm pengaman menggabungkan atau dapat dilengkapi dengan mata yang dirancang khususnya untuk perlindungan pendengaran. Jangan lupa perlindungan leher, misalnya shawl, untuk digunakan selama penjelasan. Jangan gunakan perlindungan kepala jika rusak. Syarat helm. Yang pertama, tahap benturan. Yang kedua, meredam kejutan. Yang ketiga, anti air dan tidak mudah terbakar atau mudah disesuaikan. Jenis-jenis helm yang pertama kelas A yaitu helmet untuk keperluan umum, kelas B digunakan pada lingkungan kerja listrik, kelas C helm melindungi dari panas, kelas D adalah helmet dengan daya tahan yang kecil terhadap api. Yang ketiga, pernafasan. Bahayanya yaitu debu, uap, gas kekurangan oksigen, atau atmosfer. Kita dapat menggunakan disposable filtering face patch atau respirator setengah atau full face respirator, helm airvat atau pernapasan. Jenis kanan respirator filter harus digunakan karena masing-masing efektif jika ada kekurangan oksigen atau bahaya kehilangan kesadaran karena paparan tingkat tinggi asap yang berbahaya. Hanya menggunakan alat bantu pernapasan, tidak pernah menggunakan cartridge penyaringan. Filter hanya memiliki lifetime yang terbatas ketika menggantikan mereka atau bagian lain. Periksa dengan petunjuk produsen dan memastikan bagian pengganti yang benar untuk digunakan. Respirator berbagai jenis terdapat juga jenis yang pertama, respirator pemurni udara, respirator yang dihubungkan dengan suplai udara, respirator yang dilengkapi dengan suplai oksigen. Melindungi tubuh, suhu ekstrem, cuaca buruk, bahan kimia atau percikan logam, semprotan dari tekanan atau kebocoran senjata semprot, dampak atau penetrasi debu yang terkontaminasi, pakaian yang berlebihan atau belitan pakaian sendiri. Kita dapat menggunakan konvensional atau pakai overall, jas boiler, pakaian pelindung khusus, misalnya celemek, chainmail, pakaian visibilitas tinggi. Pilihan bahan termasuk tahan api, anti statis, surat berantai kimia, kedap air, dan visibilitas tinggi. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung kaki untuk menghindari tusukan benda tajam atau terbakar oleh zat kimia. Terdapat dua jenis sepatu yaitu pengaman yang bentuknya seperti halnya sepatu biasa, hanya di bagian ujungnya dilapisi dengan baja, dan sepatu karet digunakan untuk menginjak permukaan yang licin sehingga pekerja tidak terpeleset dan jatuh. Alat pelindung tangan. Alat ini terbuat dari berbagai macam bahan disesuaikan dengan kebutuhannya. Antara lain, 1. Sarung tangan kain digunakan untuk memperkuat pegangan supaya tidak meleset. 2. Sarung tangan asbes digunakan terutama untuk melindungi tangan terhadap bahaya panas. 3. Sarung tangan kulit digunakan untuk melindungi tangan dari benda tajam pada saat mengangkat suatu barang. 4. Sarung tangan karet digunakan pada waktu pekerjaan pelapisan logam seperti vernikel dan lain-lain. Hal ini untuk mencegah tangan dari bahaya pembakaran asam atau kepedasan cairan.
Safety Preventive untuk keselamatan kerja K3. Berdasarkan teori domino efek penyebab kecelakaan kerja atau H.W. Heinrich, maka terdapat berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja, antara lain upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. 1. Pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. 2. Pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja memulai pembinaan dan pengawasan. Pertama, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. 2. Konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. 3. Pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. 2. Penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja. 3. Penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja oleh tenaga kerja. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko K3. Identifikasi bahaya dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan di tempat kerja, meliputi aktivitas kerja rutin maupun non-rutin di tempat kerja. Aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja termasuk kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu. Budaya manusia, kemampuan manusia dan faktor manusia lainnya. Bahaya dari luar lingkungan tempat kerja yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja tenaga yang berada di tempat kerja. Infrastruktur perlengkapan dan bahan atau material di tempat kerja, baik yang disediakan perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. Perubahan atau usulan perubahan yang berkaitan dengan aktivitas maupun bahan atau material yang digunakan. Perubahan sistem manajemen K3 termasuk perubahan yang bersifat sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses, dan aktivitas kerja. Penerapan peraturan perundang-undang dan persyaratan lain yang berlaku. Desain tempat kerja, proses, instalasi, mesin atau peralatan, prosedur operasional, struktur organisasi termasuk penerapannya terhadap kemampuan manusia. Identifikasi bahaya yang dilaksanakan memperhatikan faktor-faktor bahaya sebagai berikut. Yang pertama, biologi atau jamur, virus, bakteri, mikroorganisme, tanaman, binatang. 2. Kimia, bahan atau material atau gas atau uap atau debu atau cairan beracun, berbahaya, mudah meledak, menyala, terbakar, korosif, iritan, bertekanan, reaktif, radioaktif, oksidator, penyebab kanker, bahaya pernafasan, membahayakan lingkungan. 3. Fisik atau mekanik, infrastruktur, mesin atau alat atau perlengkapan atau kendaraan atau alat berat, ketinggian, tekanan, suhu, ruang terbatas atau terkurung, cahaya, listrik, radiasi, kebisingan, getaran, dan ventilasi. 4. Biomekanik, postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, gerakan berulang, serta ekonomi tempat kerja atau alat atau mesin. 5. Psikis atau sosial, berlebihnya beban kerja, komunikasi, pengendalian manajemen, lingkungan sosial tempat kerja, kekerasan, dan intimidasi. 6. Dampak lingkungan, air, tanah, udara, ambien, sumber daya energi, sumber daya manusia, flora, dan fauna. Standar operasional prosedur atau SOP. Standar operasional prosedur yang dimaksud di sini adalah suatu
standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Standar operasional prosedur atau SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilakukan untuk penyelesaian sesuatu proses kerja tertentu. Dengan penerapan peraturan dan standar K3 di lingkungan pekerjaan, maka diharapkan prinsip dari SOP dapat berjalan sesuai aturan main. Contoh penerapan K3 sesuai dengan SOP. Sebagai contoh prosedur sederhana dalam menjalankan keselamatan kerja adalah bagaimana tindakan kita apabila terjadi kebakaran di bengkel atau di laboratorium. Ketika menemukan kebakaran di bengkel atau laboratorium, maka sebaiknya dilakukan 6 langkah keselamatan berikut. Yang pertama, hidupkan segera alarm. Yang kedua, beritahu regu pemadam kebakaran. Yang ketiga, peringatkan setiap orang agar segera keluar. Yang keempat, padamkan api dengan peralatan yang tersedia. Yang kelima, bila dipandang perlu segera keluar. Yang terakhir,